Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kiarzi Kanargia. Saya dari kelompok 9 dengan NIM D0112211020. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang fluida dinamis. Nah, kita mulai dari pengertian fluida dinamis, yang dimana fluida dinamis itu adalah fluida yang dianggap tidak kompresibel, yang dimana jika diberi tekanan itu maka volumenya tidak berubah. Kemudian fluida dinamis itu tidak mengalami gesekan. Kemudian alirannya stasioner, yang dimana tiap paket fluida itu memiliki arah aliran tertentu dan tidak terjadi turbulensi. Kemudian alirannya itu steady, yang dimana aliran fluida ini memiliki kecepatan yang selalu konstan terhadap waktu. Kemudian selanjutnya yaitu kita lanjut ke jenis aliran fluida, yang dimana aliran fluida itu terbagi menjadi dua, yaitu aliran laminar dan aliran turbulen. Yang dimana aliran laminar itu adalah aliran di mana paket fluida itu meluncur bersamaan dengan paket fluida di sebelahnya, yang dimana setiap jalur paket fluida itu tidak berseberangan dengan jalur lainnya. Yang dimana aliran laminar ini adalah aliran ideal yang terjadi pada aliran fluida dengan kecepatan rendah. Kemudian dengan aliran turbulen, yang dimana aliran turbulen ini aliran di mana paket fluida itu tidak meluncur bersama dengan paket fluida di sebelahnya, yang dimana setiap jalur paket fluida itu dapat berseberangan dengan jalur lainnya. Kemudian kita lanjut ke bagian besaran dari fluida, yang dimana yang pertama yaitu debit atau Q besar, yang dimana debit itu adalah jumlah volume fluida yang mengalir tiap satuan waktu, biasanya tiap detik. Yang dimana besar debit aliran fluida itu dapat dicari dengan menggunakan rumus berikut, yaitu Q sama dengan V per T ataupun A dikali V. Yang mana Q di sini adalah debitnya dan V adalah volume fluida yang dimana satuannya yaitu meter kubik. Kemudian T itu adalah selang waktu dengan satuan second. Kemudian A itu adalah luas penampang dengan satuan meter kuadrat, dan V itu adalah kecepatan aliran fluida dengan satuan meter per second. Kemudian kita lanjut ke persamaan kontinuitas yang menjadi salah satu besaran dari fluida dinamika, yang dimana persamaan kontinuitas ini jika suatu fluida itu mengalir dengan aliran lunak melewati pipa yang mempunyai luas penampang yang berbeda, maka volume fluida yang melewati setiap penampang itu sama besar dan dalam selang waktu yang sama. Di mana persamaan kontinuitas ini menyatakan bahwa pada aliran fluida ideal, hasil kali laju aliran fluida dengan luas penampangnya itu adalah konstan. Persamaan kontinuitas ini dirumuskan dengan Q1 sama dengan Q2. Di mana Q1 itu adalah A dikali V seperti yang dirumus tadi, A dikali V. A1 dikali V1 sama dengan A2 kali V2, yang dimana Q1 adalah debit fluida 1 dan Q2 adalah debit fluida 2. Dimana A1 itu juga adalah seperti tadi, luas penampang aliran yang pertama, yang kedua yang A2 juga sama, adalah luas penampang aliran fluida yang kedua. Kemudian kita masuk ke asas Bernoulli, yang dimana hukum Bernoulli atau asas Bernoulli ini adalah hukum yang berlandaskan kekekalan energi per unit volume pada aliran fluida, yang dimana hukum ini menyatakan bahwa fluida itu pada keadaan lunak, ideal dan inkompresibel, yang dimana jumlah tekanan, energi kinetik dan energi potensialnya itu memiliki nilai yang sama di sepanjang aliran. Nah, hukum Bernoulli ini dapat dinyatakan dengan seperti berikut, yaitu energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2, di mana V1 ditambah dengan energi kinetik 1 ditambah dengan energi potensial 1 sama dengan P2 ditambah dengan energi kinetik 2 ditambah dengan energi potensial 2. Di mana rumus energi kinetik yaitu 1/2 kali PV pangkat 2. Kemudian rumus energi potensial itu adalah Rho dikali G dengan H. Kemudian kita lanjut ke teorema Torricelli, yang dimana teorema Torricelli ini
adalah salah satu penerapan dari fluida dinamika dalam kehidupan sehari-hari, di mana teori Torricelli ini yaitu fenomena air menyembur keluar dari lubang penyimpanan atau tangki air yang dinamakan dengan teorema Torricelli, yang dimana besar energi kinetik air yang menyembur keluar dari lubang tangki air itu sama dengan besarnya energi potensialnya. Dengan begitu, kecepatan air pada lubang penyemburan sama dengan air yang jatuh bebas dari batas ketinggian air. Sehingga semakin besar ketinggian lubangnya itu dengan batas ketinggian air, maka akan semakin cepat juga semburannya. Nah, berdasarkan gambar yang ini, kita mendapatkan rumus berikut seperti berikut. V kuadrat sama dengan 2GH, kemudian C per 2P mu 2 sama dengan rho GH, dan ini sama dengan akar dari 2GH. Nah, kemudian penerapan selanjutnya yaitu gaya angkat sayap pesawat, di mana pesawat ini dapat mengudara karena gaya angkat yang dihasilkan sayap saat pesawat tersebut melaju, yang dimana saat pesawat melaju, aliran fluida ataupun udara akan melewati sayap pesawat, di mana aliran udara yang melewati sayap itu bagian atasnya akan melintas lebih jauh dibanding aliran udara yang melewati sayap bagian bawah, di mana perbedaan kecepatan ini itu menimbulkan perbedaan tekanan, di mana tekanan di sayap bagian atas akan lebih rendah daripada yang di bawah. Oleh karena itu sayap akan menerima tekanan dari bawah, maka sayap terdorong ke atas yang juga ikut mendorong pesawat ke atas sehingga pesawat itu dapat mengudara. Baik, itu sekian penyampaian materi tentang dinamika fluida dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Atau fluida dinamis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.